Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 perkembangan peserta didik yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Yani dan rekan saya Salman Nabila. Di sini kami akan menerangkan mengenai perkembangan peserta didik pada masa dewasa. Pada masa dewasa ini perkembangan peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu perkembangan secara fisik, kognitif, dan psikososial. Baik, perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kesehatan badan. Mulai dari sekitar usia 18 sampai 25 tahun, individu memiliki kekuatan terbesar. Gerak-gerak refleks mereka sangat cepat, lebih dari itu, kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Meskipun pada masa dewasa kondisi kesehatan fisik mencapai puncaknya, namun selama periode ini penurunan keadaan fisik terjadi. Jadi pada masa dewasa kekuatan fisik manusia akan mencapai batasnya, namun nanti akan berakhir pada masa tuanya nanti pada dewasa lanjut ya. Di situ akan mendapatkan penurunan kekuatan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan sensori. Perkembangan sensori dalam masa dewasa ini yaitu berpengaruh pada 2 indera manusia, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan. Dalam indera pendengaran terjadi penurunan pendengaran pada usia 40 tahun, sedangkan pada penglihatan penurunan penglihatan terjadi pada usia 40 sampai dengan 59 tahun. Oleh karena itu, banyak di usia-usia tersebut orang-orang banyak menggunakan kacamata untuk melihat objek atau membaca karena mata mereka sudah tidak terlalu fokus lagi untuk melihat objek atau membaca. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan otak. Mulai masa dewasa awal, sel-sel otak juga berangsur-angsur berkurang, tetapi perkembangan koneksi neural atau neural connection khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif membantu mengganti sel-sel yang hilang. Jadi pada masa dewasa otak akan kembali mengalami penurunan fungsinya. Namun jika orang tersebut memiliki IQ atau memiliki otak yang cemerlang, akan mengganti sel-sel yang rusak tadi. Selanjutnya yaitu yang kedua, perkembangan pada masa dewasa dari aspek kognitif. Pemikiran postformal dikatakan merupakan kombinasi antara logika, emosi, dan pengalaman yang nyata yang berperan untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah. Dengan demikian, penerapan formal bukan menjadi satu-satunya yang penting dalam kemampuan berpikir secara dewasa. Ada reflective thinking atau pemikiran reflektif, yaitu pemikiran logis yang muncul pada masa dewasa dengan melibatkan proses evaluasi terhadap informasi yang ada dan mempertimbangkan semua bukti yang mendukung. Baik, selanjutnya yaitu ada 3 tahap perkembangan dalam kedewasaan, yaitu antara lain 1. Masa dewasa awal. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan masa transisi dari remaja atau adolesken kepada masa kedewasaan. Tahap perkembangan kognitif pada dewasa awal ini termasuk rentang usia dari mulai 18 sampai 40 tahun. Jadi usia-usia kita sudah menginjak usia dewasa. Yang kedua yaitu masa dewasa madya. Tahap kedua dalam perkembangan kognitif orang dewasa dalam rentang usia 40 sampai 60 tahun. Merupakan masa terjadinya penurunan kemampuan fisik seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas. Dan yang terakhir adalah masa dewasa akhir. Usia lanjut berada pada rentang usia 60 tahun sampai dengan meninggal. Pada usia ini kemampuan fisik manusia dan kognitif manusia benar-benar berkurang. Namun beberapa aspek lain tidak terpengaruh, misalnya kecepatan memproses informasi dan mengeluarkan informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif pada orang dewasa menurut W.K. Sky tersebut yaitu yang pertama, tahap perolehan atau acquisitive stage. 2. Tahap pencapaian, achieving stage. 3. Tahap tanggung jawab, responsible stage. 4. Tahap eksekutif, executive stage. Yang kelima, tahap regional stage.
Keenam, tahap reintegrative stage. Yang ketujuh, tahap legasi creating stage. C. Perkembangan pada masa dewasa dari aspek psikososial, bahasa, moral, emosi, kepribadian, dan agama. Yang pertama, perkembangan pada masa dewasa dari aspek bahasa. Perkembangan psikososial dalam aspek bahasa pada masa dewasa sangat signifikan, dalam arti penggunaan bahasa yang digunakan sudah mulai rapih dan baik, serta berkurangnya bahasa-bahasa yang tergolong bahasa kasar atau bahasa yang kurang baik. Hal ini dikarenakan usia dewasa sudah mampu membedakan bahasa yang baik ataupun yang tidak baik. Yang kedua, perkembangan pada masa dewasa dari aspek moral. Perkembangan moral pada orang dewasa, perkembangan moral pada dewasa ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangan moral pada orang dewasa muda umur 21 sampai dengan 40 tahun dan perkembangan moral pada orang dewasa mulai dari 41 sampai dengan 60 tahun. Yang ketiga, perkembangan pada masa dewasa dari aspek emosi. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas dan mendalam. Dari aspek emosi, orang dewasa lebih cenderung bisa mengontrol emosinya sendiri, baik dalam keadaan buruk ataupun keadaan baik. Yang keempat, perkembangan pada masa dewasa dari aspek sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi masyarakat agar dapat melemburkan diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama sebagai proses belajar. Perkembangan sosial ini akan berlangsung sepanjang hayat seseorang sesuai dengan usia perkembangannya. Yang kelima, perkembangan pada masa dewasa dari aspek kepribadian. Proses pembentukan identitas diri merupakan proses yang panjang dan kompleks yang membutuhkan dari masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang dari individu kehidupan. Dan yang terakhir, perkembangan pada masa dewasa dari aspek keagamaan. Selain mengalami pembentukan fisik, intelektual, emosi, dan sosial, usia dewasa juga mengalami perkembangan dalam kematangan beragama. Kematangan dari berbagai segi ini merupakan unsur pembentuk kepribadian usia dewasa awal. Tugas utama orang tua adalah membawa anak mereka menuju kedewasaan penuh dalam berbagai segi perkembangan. Sekian dari penjelasan kami, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.